Ini adalah peta Mulukut Tawaif. Ya. Ini adalah persebaran wilayah-wilayah Andalusia yang independen dan memiliki masing-masing otoritas politik yang muncul setelah rapuhnya kekhalifahan Cordoba. Nah, salah satunya adalah Sevilla, Isbiliyah, ya, tempat Ibnu Arabi lahir. Nah, setelah Mulukut Tawaif ini eh, juga kolaps karena ada serangan Reconquista, ya, atau penaklukan kembali oleh orang-orang Kristen dari utara, ada dari Castile, kemudian dari Aragon. Ya. Nah, ini beberapa penguasa di Mulukut Taif ini kemudian menghubungi Yusuf bin Tashfin, ya, dari dinasti Almoravidun yang berbasis di ini Morabitun di Marrakesh, ya, di Maroko. Nah, jadi Yusuf bin Tashfin ini kemudian membantu penguasa-penguasa Mulukut Taif, terutama Syiah, dalam menghadapi orang-orang Kristen, dan akhirnya berhasil. Orang-orang Kristen itu bisa dikalahkan dan akhirnya mayoritas wilayah di Andalusia ini juga akhirnya didominasi oleh dinasti Al-Murabitun yang sejak awal sudah memeluk Malikiyah. Dan dalam dinasti inilah Ibnu Arabi menghabiskan mayoritas karirnya sebagai seorang qadhi. Nah, setelah Al-Murabitun kemudian muncul Al-Muwahhidun yang menganggap Al-Murabitun itu setelah menyimpang dari ajaran agama yang benar. Ibnu Tumart, ya. Ibnu Tumart ini tokohnya yang melakukan revolusi politik dan revolusi kultural pada masa Al-Muwahhidun. Ibnu Arabi juga mengalami dinasti ini pada beberapa tahun masa akhir kehidupannya. Ya. Ini 3 dinasti Mulukut Taif, Al-Murabitun, dan Al-Muwahhidun. Tapi tidak lama, hanya beberapa tahun, dan pada masa ini Ibnu Arabi meninggal di Fas, ya, di Fes, ketika sedang dalam kunjungan. Nah, sebagaimana kita jelaskan di video sebelumnya, Ibnu Arabi ini telah melakukan rihlah, ya, rihlah perjalanan ke timur, ya. Jadi dari Sevilla ke sini, Sevilla, dari Isbilia sampai ke sini, jadi ya, Baghdad, Damaskus, sampai ke Mekah juga. Di sinilah Ibnu Arabi bertemu dengan Imam Al-Ghazali di Madrasah Nuzuliyah. Nah, rihlah ini secara singkat digambarkan oleh Ibnu Arabi dalam salah satu narasi autobiografisnya yang terdapat dalam kitab Qanunut Ta'wil. Ya, salah satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Arabi juga. Di sini dijelaskan misalnya bagaimana Ibnu Arabi mendatangi Madrasah Nizamiyah dan pada akhirnya juga bertemu dengan Imam Al-Ghazali sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, ya. Nah, di sini disebutkan hatta waroda alaina danishman. Jadi Ibnu Arabi memanggil Imam Al-Ghazali dengan sebutan danishman, bahasa Parsi, bahasa Persia, untuk menyebut seorang wali, seorang bijak lestari, atau seorang hakim, ya. Ini dijelaskan juga bagaimana aktivitas mereka, intensitas pembelajaran mereka, ya, antara guru dan murid ini dijelaskan secara singkat di sini. Jadi tidak hanya di sini, di beberapa wilayah juga dijelaskan dari Kelah ke Mekah segala macam juga ada di sini. Baik, seperti itulah narasi singkat, ya, terkait sketsa biografis. Sekarang kita akan langsung melihat kitab Ahkamul Quran. Ahkamul Quran, dari judulnya saja sudah dapat kita pastikan bahwa kitab ini, tafsir ini berbicara tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, atau aspek-aspek jurisprudensi, aspek-aspek legal yang ada dalam Al-Quran. Sebenarnya biasa saya akan memanfaatkan sumber-sumber yang biasa kita baca terkait studi kitab tafsir ini. Kita akan membuka Mufassirun Hayatuhum Manhajuhum, Yazzi, ya. Nah, jadi sistematika kita mulai dari sistematika narasi tafsirnya. Arabi memulai dengan menyebutkan nama surat, kemudian menyebutkan ayat yang disusun secara tertib mushafi. Setelah itu kemudian mulai menjelaskan narasi tafsirnya dengan mengatakan al-ayatul ula wa fiha khamsu masail. Ayat pertama di dalamnya ada beberapa persoalan. Sistematika ini mirip dengan Ar-Razi, ya.
Imam Ar-Razi. Barangkali ketika itu format model ini sudah populer ya, baik di Masyriq ataupun di Maghrib, karena kan beda satu generasi saja. Bisa kita lihat misalnya di sini contohnya Suratul Fatihah, al-ayatul ula, disebutkan ayatnya fiha mas'alatan. Di dalamnya ada dua persoalan. Jadi seperti ini sistematika tafsirnya. Nah, apa saja isi tafsir itu? Apa saja isi penjelasan dalam persoalan-persoalan tersebut? Nah, isinya adalah ya ini. Nah, persoalan-persoalan yang di dalam narasi tafsir itu tentunya berkutat pada persoalan-persoalan legal atau persoalan hukum yang ada di dalam surat, yang diekstrak dari beberapa ayat. Nah, apa saja sumber-sumbernya? Menurut kajian ini, Ibnu Arabi itu memanfaatkan kajian-kajian linguistik. Jadi ada analisis bahasa dan hadis. Ini perlu diketahui bahwa Ibnu Arabi juga itu sangat kuat hadisnya, ya. Sangat kuat sekali. Basis hadisnya, basis muhadisnya juga sangat kental sekali, ya. Dan terutama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Nabi dan para sahabat. Karena ini kan salah satu ciri khas daripada Malikiyah, ya. Wa yurjihu muhaditsin biha. Nah, Ibnu Arabi juga terkadang melakukan penilaian, ya, kritik rijal, kadang mentajri atau mensikohkan, gitu ya. Ini muhadis, jadi muhadisnya kental sekali. Kritik-kritik muhadis ini juga sangat kental dalam narasi Ibnu Arabi. Dan Ibnu Arabi juga melakukan perbandingan antara mazhab. Jadi seringkali ketika menuliskan suatu ayat, Ibnu Arabi juga menghadirkan pendapat imam-imam mazhab yang lain. Tetapi pada akhirnya biasanya mayoritasnya dalam semua narasinya Ibnu Arabi akan mengunggulkan pendapat mazhab Maliki, tentunya dengan beberapa hujah. Nah, meski demikian, menurut Husain Az-Zahabi, Ibnu Arabi ini memiliki sebuah keunikan. Jika ahkamul Quran sebelumnya Al-Jassas dan Al-Harosi itu benar-benar terkungkung dalam fanatisme mazhab, mereka jadi membela mati-matian imam pendapat dalam mazhab mereka dan sekuat tenaga menolak pendapat yang lain, maka tidak dalam kasus Ibnu Arabi. Ibnu Arabi di sini dikatakan dalam beberapa kasus justru beliau ini lebih mengapresiasi kemerdekaan berpikir. Lihat misalnya di sini nih contoh dalam kitabnya Az-Zahabi, ya. Misalnya dalam penjelasan terkait i'tikaf, wa antum aakifuna fil masajid, tentang hukum i'tikaf. Nah, di sini dikatakan bahwa menurut Asy-Syafi'i, i'tikaf itu tidak ada ukurannya. Jadi mau satu hari satu malam kayak atau berapa 2 hari seminggu itu nggak ada ukurannya. Akan tetapi Imam Malik dan Abu Hanifah itu mengatakan bahwa i'tikaf itu hanya 1 hari 1 malam, karena dalam ayat ini khitabnya itu adalah orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi puasa itu menjadi syarat untuk i'tikaf. Ini pendapat Imam Malik. Tetapi di sini Ibnu Arabi membantah wa hadza la yalzamu fil wajhain. Jadi tidak setuju dengan pendapat Malik dan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa puasa itu menjadi syarat bagi i'tikaf. Kata beliau, li'annaha halun waqi'atun la mushtaritatun. Tidak bersyarat. Jadi dalam hal ini beliau lebih condong kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah satu di antara sekian contoh bagaimana Ibnu Arabi tidak terkungkung atau tidak, ya maksudnya keluar dari formulasi-formulasi yang dikenal dalam mazhab Malik, seperti itu. Nah, meski demikian, ya, karena beliau backgroundnya memang adalah seorang faqih yang memegang mazhab Maliki, kan narasi-narasi yang mengunggulkan pendapat Malikiyah juga tentunya sangat banyak sekali dan bahkan mendominasi, seperti itu. Ini juga dijelaskan dalam kitab Az-Zahabi ini beberapa narasi yang terkait dengan fanatisme, ya, yang mencerminkan fanatisme Ibnu Arabi terhadap Imam Malik. Jadi
Ibnu Arabi masuk ke dalam perdebatan-perdebatan yang sifatnya itu bukan terkait hukum fikih, tapi terkait dengan kepribadian antar imam, dan di situ beliau mengagungkan Imam Malik. Misalnya di sini dikatakan, ini contoh dari Az-Zahabi. Qala al-Juwaini ini adalah orang Syafi'iyah, mengatakan huwa afsahu man nabaqa bid-dodi. Imam Syafi'i adalah orang yang paling fasih mengucapkan dod. Dod itu kan salah satu huruf hijaiyah yang paling sulit. Imam Syafi'i adalah orang yang paling fasih melafalkannya. Nah, Imam Malik masuk ke dalam perdebatan ini, maksudnya tidak setuju dengan ungkapan ini. Ya, jadi kata Ibnu Arabi, ya, Ibnu Arabi maksud saya, itu merasa kaget, ya. Ya, ajab ashab Syafi'i bi kalamihi hadza. Jadi saya kaget dengan penjelasan Syafi'i, dan dengan mengatakan kullu ma qalahu asy-Syafi'i aw qila anhu aw wasifa bihi fa huwa kullu juz'un min Malik wa nughbatun min bahrihi. Malikun aw asam'an wa afqahu fahman wa afsahu lisanan wa abra'u bayanan wa abda'u wasfan. Nah, jadi di sini terlihat sekali Imam Malik Muhammad Ibnu Arabi mengunggulkan Imam Malik. Jadi jika Al-Juwaini mengatakan Imam Syafi'i adalah orang yang paling fasih mengatakan dod, maka kata Malik seluruh sifat-sifat yang melekat atau apapun pembicaraan yang dikatakan yang berkait dengan Imam Syafi'i atau sifat yang melekat pada Imam Syafi'i, maka sifat-sifat itu adalah satu bagian, maksudnya juga dimiliki oleh Imam Malik, bagian dari apa yang dimiliki oleh Imam Malik, dan hanya setitik dari keseluruhan sifat yang dimiliki oleh Imam Malik. Dan Imam Malik itu memiliki pendengaran yang lebih tajam, pemahaman yang lebih tajam, dan lisan yang lebih fasih. Nah, ini jelas sekali diutarakan untuk mengkritisi perkataan Al-Juwaini. Ini salah satu contoh narasi yang mencerminkan nuansa fanatisme Malikiyah yang ada dalam narasi tafsir Ibnul Arabi. Ya. Ini contohnya diambil dari kitab Tafsir wa Mufassirun karya Az-Zahabi, Muhammad Husain Az-Zahabi.